Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, semangat, dan tetap bersyukur ya. Di video kali ini aku mau berbagi resep tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Apaan sih? Membuat tahu bulat ini ternyata tuh mudah banget loh. Yang penting tahu tips-tipsnya. Kalau kalian ingin tahu cara pembuatannya, ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan ada yang di-skip ya, biar nggak ada yang ketinggalan langkah-langkah pembuatannya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, kasih dukungannya ya dengan cara tontonin videonya, komenin, kasih like, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari ibunya Saifah. Sekarang aku akan mulai ke bahan-bahannya. Yang pertama, aku memakai 10 kotak tahu putih yang kecil. Ini tahu yang biasa dijual 500-an atau 600 rupiah. Tahu putihnya bisa pakai merek apa aja ya. Selanjutnya, aku menyiapkan 1 butir kuning telur. Tapi kuning telur ini nanti hanya dipakai sekitar 1 sendok makan. Kemudian, aku memakai 1 sendok teh baking powder. Baking powdernya aku pakai baking powder yang double acting. Aku memakai baking powder double acting dari Hercules. Seperti ini ya. Ini bisa dibeli di toko-toko bahan kue. Tapi kalau nggak ada baking powder double acting kayak gini, bisa pakai baking powder yang biasa. Tapi harus sangat diperhatikan. Karena ini adalah salah satu tips untuk pembuatan tahu bulat supaya berhasil. Jadi, kita harus memakai baking powder yang benar-benar masih aktif, yang masih baru. Karena dulu aku pernah nyoba bikin tahu bulat, pakai baking powder yang udah dibuka agak lama, itu gagal total, tahunya nggak mau ngembang sama sekali. Dan yang terakhir, aku memakai setengah sendok teh garam. Untuk penggunaan garam, disesuaikan dengan tahunya. Ada tahu putih yang rasanya tawar, itu bisa pakai garam agak banyak. Bisa juga ditambah dengan roiko, mecin, atau kaldu jamur. Ada juga tahu putih yang udah ada rasa asinnya. Seperti tahu yang aku pakai ini tahunya udah ada rasa asin dan gurihnya. Jadi aku tinggal nambahin sedikit garam. Ini bahan-bahannya silahkan di screenshot. Atau kalau masih ada yang kurang jelas, bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Aku tuliskan di sana. Jangan lupa disiapkan minyak untuk menggoreng tahunya. Siapkan juga wadah untuk nanti membuat adonan tahu, sama lap atau kain bersih untuk memeras tahu supaya berkurang kadar airnya. Aku akan mulai membuat adonan tahunya. Yang pertama, aku akan memeras tahu-tahu ini menggunakan kain yang tadi udah disiapkan. Ini akan aku peras sampai airnya berkurang banyak ya. Sisakan sekitar 20% kadar airnya. Pokoknya sampai tahunya keset, nggak terlalu berair. Diperes-peres kayak gini sampai airnya keluar. Sepertinya udah cukup. Ini airnya udah keluar agak banyak. Sekarang tahunya dimasukkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan garam dan baking powder. Kemudian tambahkan 1 sendok makan kuning telur. Lalu dibejek-bejek kayak gini, dialusin sampai benar-benar halus banget dan semua bahan tercampur rata. Ini adalah tips yang kedua, membuat tahu bulat harus benar-benar sampai halus banget tahunya ya. Pakai sendok kayaknya kelamaan, mau aku remas-remas pakai tangan aja. Berhubung gak punya sarung tangan plastik, langsung aja kayak gini, diremas-remas sampai halus. Sebenarnya kalau mau hasilnya maksimal,
tahu ini bisa disaring menggunakan saringan, seperti kalau kita bikin bubur tim untuk bayi. Adonannya udah jadi, sekarang mau aku bentuk bulat-bulat. Aku memakai wadah kayak gini untuk menyimpan adonan yang udah dibentuk. Aku mau mulai bulet-buletin adonannya. Ambil adonan, terus diputer-puter kayak gini. Ukurannya sesuai selera masing-masing ya. Kalau yang pengen jadi banyak, bisa dibikin kecil-kecil. Kalau aku kebetulan pengen yang cepet mateng, jadi dibikin gede-gede aja. Lakukan sampai adonannya habis. Ini buletan terakhir, udah selesai. Setelah jadi kayak gini, kemudian ditutup rapat. Untuk wadah yang gak ada tutupnya, bisa pakai plastik. Lalu istirahatkan di dalam kulkas minimal 1 jam. Tahu bulat yang mentah ini bisa disimpan beberapa hari di kulkas untuk stok camilan. Setelah disimpan di kulkas sekitar 1 jam, sekarang waktunya digoreng. Pertama, nyalakan kompornya menggunakan api kecil aja. Kemudian selagi minyaknya masih dingin, tahunya dimasukin ke dalam penggorengan. Ini aku masukin saat minyaknya masih dingin. Bisa juga dimasukin saat minyaknya udah hangat. Tapi jangan dimasukin saat minyak udah panas banget ya. Tahunya bisa pada meledak. Meskipun minyaknya belum panas, harus sambil digoyang-goyang kayak gini, biar semua tahunya kena minyak goreng. Ini tips yang ketiga. Saat goreng tahu bulat, pakai apinya harus kecil banget, supaya bagian dalam tahunya mengembang lebih dulu sebelum yang bagian luarnya mateng. Kalau langsung menggunakan api besar, di samping takut tahunya meledak, juga akan membuat tahunya bantet, karena bagian luarnya akan mateng sebelum yang bagian dalamnya mengembang. Goreng tahu bulat butuh kesabaran ekstra, karena gorengnya harus pakai api kecil, jadi lumayan lama. Ini minyaknya udah agak panas. Gorengnya harus terus diaduk kayak gini, supaya tahunya matang merata. Tahunya udah pada mengapung dan udah mengembang. Ini akan terus aku goreng sampai kulit luarnya berwarna kecoklatan. Sebentar lagi mateng, warnanya udah mulai kecoklatan. Tahunya udah mateng, sekarang akan aku angkat dan ditiriskan. Ini dia, tahu bulat yang bikinnya mudah banget ala ibunya Saifah. Selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa dukung terus channel ini, biar ibunya Saifah semakin semangat lagi bikin videonya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah selalu nonton video dari channel ibunya Saifah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.